Hai teman-teman, pupuk NPK adalah pupuk yang sering kali digunakan oleh banyak orang karena mengandung unsur hara makro yang lengkap yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Ketiga unsur hara makro ini merupakan unsur hara makro primer yang berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar tumbuh secara maksimal. Dan video kali ini adalah mengenai salah satu pupuk NPK yang sudah populer yaitu pupuk Mutiara 16-16-16 buatan PT Merauke Tetap Jaya. Mari kita mulai, dan sebelumnya jangan lupa bagi yang baru datang bisa mendukung kami dengan mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan bagi yang telah mendukung kami selama ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga rezekinya semakin berlimpah. Amin. Teman-teman, pupuk Mutiara NPK 16-16-16 ini merupakan pupuk majemuk yang artinya dalam satu kemasan ini terdapat lebih dari satu unsur hara. Kalau yang isinya cuma satu saja itu namanya pupuk tunggal ya teman-teman, jadi jangan sampai salah. Dan di pupuk ini isinya adalah 3 unsur hara makro. Yang pertama tadi adalah nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Mengenai unsur-unsur hara makro ini saya sudah pernah membuat videonya. Nanti teman-teman kalau tertarik saya kasih linknya di bawah, karena di video ini tidak akan dibahas secara detail lagi. Nitrogen secara keseluruhan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan batang, cabang, dan daun yang wajib diberikan dari awal pertumbuhan dan sampai masa panen. Lalu ada fosfor yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan juga membentuk jaringan akar pada masa vegetatif tentunya, dan pada masa generatif dia juga membantu pembentukan bunga dan buah. Lalu kalium yang berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Pupuk Mutiara NPK 16-16-16 ini merupakan pupuk yang seimbang karena angkanya sama. Dan buat teman-teman yang belum tahu arti dari angka-angka itu maksudnya grade-nya pupuk, atau istilah Londonya itu grade fertilizer. Tapi grade itu ya oke lah. Dan artinya itu dalam 1 kilonya ini ya, dalam satu kemasan ini terdapat 16% nitrogen, 16% fosfor, dan juga 16% kalium. Nah teman-teman, jadi NPK itu banyak, jadi bukan asal NPK aja gitu ya. Apalagi tahu nggak teman-teman, kalau PT Merauke Tetap Jaya ini sudah memasarkan pupuk dari tahun 1953. Dan udah kebayang nggak berapa banyak pupuk yang telah mereka pasarkan dari sejak itu sampai sekarang. Salah satu contohnya ini ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ini namanya juga Mutiara, pupuk NPK juga. Tapi angkanya 150920. Ada TE-nya juga. Nah, TE ini artinya trace element, yang isinya adalah unsur hara mikro. Dulu saya pernah salah beli ini ya teman-teman. Saya gunakan pada masa vegetatif, padahal pupuk ini harusnya digunakan pada masa generatif. Dan saya juga sudah pernah membuat video mengenai pupuk Mutiara Grower ini, nanti teman-teman bisa cek juga. Lalu ada lagi pupuk lainnya yaitu Mutiara Sprinter. Nah ini namanya juga Mutiara, pupuk NPK juga, tapi angkanya 20-10-10. Jadi fungsinya juga beda-beda. Nah semoga teman-teman yang belum tahu jadi bisa terbantu. Jadi kalau milih pupuk bukan dari mereknya, tapi dilihat dari grade fertilizernya. Karena dari buatan PT Merauke Tetap Jaya ini banyak sekali NPK-nya ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih. Lalu bagaimana dengan merek lain? Ya merek lain sama juga, pasti dikasih informasi angkanya. Contohnya ini adalah pupuk NPK 16-16-16 juga buatan Pak Tani. Artinya ini juga adalah pupuk yang seimbang sama seperti Mutiara 16-16-16 tadi, dan fungsinya tentu saja juga sama. Pupuk NPK Mutiara ini bisa diberikan ke tanaman secara dikocorkan, ditaburkan, dan juga melalui penugalan. Ada juga yang mengklaim bisa diberikan secara dispray. Ya itu sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman, karena pupuk daun kan isinya juga NPK juga. Cuma kalau saya tidak merekomendasikan, karena kalau menggunakan secara dispray teman-teman harus tahu pasti dosis yang tepat. Dan mengenai ini juga saya sudah pernah membuat videonya, bisa atau tidaknya pupuk yang NPK begini diberikan secara dispray, teman-teman bisa cek nanti. Untuk dosis pemakaian, di bagian belakang kemasan pupuk ini ada tertera dosis yang direkomendasikan oleh PT Merauke Tetap Jaya ini. Seperti teman-teman lihat, untuk sistem tabur itu 100 sampai 1000 kg per hektar.
Lalu sistem cor 4-10 kg per 200 liter air. Cuma di sini disayangkan tidak ada informasi yang dosis ini untuk tanaman apa, umurnya berapa, jenis tanamannya apa. Dan kalau teman-teman bingung, ya wajar aja karena pasti juga banyak yang bingung termasuk saya dulu. Nah, di sini saya hendak men-share cara saya memberikan pupuk NPK ini terhadap kepada beberapa jenis tanaman dan itu bisa jadi patokan juga dan semoga berguna. Untuk tanaman-tanaman seperti tanaman tanaman hiasnya ibu saya yang udah gede-gede itu, ataupun tanaman hortikultura seperti si tomat ataupun cabai yang umurnya udah sebulan lebih, saya menggunakan dosis yang terkecil ya, untuk dikocor itu yaitu 4 kg per 200 liter air. Jadi itu kira-kira cuma 20 gram per liter airnya. Lalu saya lihat perkembangannya, kalau misalnya dengan 20 gram itu ada perkembangan ya udah segitu, nanti kalau nggak ada baru saya tambahkan lagi. Untuk tanaman-tanaman yang pada masa vegetatif awal itu saya berikan dosisnya antara 1/4 sampai setengah dari dosis terkecil, yaitu jadi kira-kira sekitar 5-10 gram per liter airnya. Soalnya kan gini teman-teman, tanaman ini kan makhluk hidup, kalau masih kecil ya kayak manusia juga makanannya masih sedikit. Jadi kalau masih kecil dikasih dosisnya sedikit, nanti tambah besar ya ditambah. Sekarang bayangin aja teman-teman, misalnya kalau bayi dikasih makanan orang dewasa ya efeknya gimana coba. Lagian kalau saya punya prinsip ya teman-teman, lebih baik memberikan pupuk kurang daripada kelebihan. Karena kalau kurang tuh efeknya cuma pertumbuhannya cuma lambat aja. Jadi kita bisa lihat, oh berarti ini kurang, tinggal tambahin lagi. Tapi kalau kelebihan efeknya bisa fatal. Yuk sekarang kita buka pupuknya. Nah, seperti teman-teman lihat, berbentuk granular dan warnanya biru. Ya, slow motion dikit biar dramatis ya guys. Di sini saya melarutkan 20 gram ke 1 liter air. Kalau teman-teman tidak mempunyai timbangan, teman-teman bisa mengira-ngira 1 sendok makan itu tergantung nyiduknya ya, antara 11 sampai 14 gram. Dan gak usah khawatir kalau misalnya kelebihan. Paling banyak kelebihannya cuma 5 gram, misalnya kalau nyiduknya terlalu gede banget gitu ya. Kecuali kalau kelebihannya sampai 30 gram, nah itu baru masalah. Dan ini saya gunakan untuk yang tanaman yang umurnya sedang ya, ataupun tanaman-tanaman hias. Jangan lupa setelah menggunakan pupuk ditutup lagi agar pupuknya tidak muak. Nah, sekarang kita tes, kita masukkan ke sini. Kita lihat ini pupuk gampang larut. Oke. Mana pupuk yang baik adalah pupuk yang gampang larut. Masukkan dulu. Ya, sebagian besar sudah larut, tapi coba kita lihat, ambil dan enggak. Nggak ada sisanya. Nggak ampasnya, guys. Ampasnya ya kalau misalnya dari gerakan sini kelihatan dikit ya. Ya, seperti teman-teman lihat, ampasnya ya bisa dibilang hampir nggak ada ya. Dan pupuk ini lumayan cepat larutnya.
Ya ini dia targetnya tanaman ibu saya yang sudah lama nggak diberi pupuk. Dosis yang diberikan adalah 200 ml. Kalau teman-teman tidak punya gelas takaran, 200 ml itu sama dengan 1 cup gelas mineral itu penuh. Untuk dosis yang ditabur itu antara sekitar 1-2 gram saja. Akan tetapi saya tidak merekomendasikan untuk memberikan secara ditabur kalau potnya kecil seperti ini. Saya dulu pernah punya pengalaman naruh ini secara ditabur, tahu-tahu tersentuh batangnya karena ruangnya sempit dan yang ada malah tanamannya mati. Jadi kalau saya mendingan kalau yang seperti ini saya kasih kocor aja. Seperti ini masih batang kecil dan ada jarak yang jauh, dan ini pun juga saya taruhnya di pinggir-pinggirnya aja teman-teman. Lalu ditutupi tanah juga supaya nggak gelinding kemana-mana ataupun juga untuk mengurangi penguapan. Bila teman-teman memelihara binatang piaraan dan menanam tanaman di tempat terbuka di halaman seperti ini, hindari juga memberikan pupuk secara ditabur karena takutnya nanti dimakan sama binatang piaraannya dan ya efeknya nanti bisa ya nggak bagus lah. Bila ingin tetap memberikan dengan secara ditabur, lebih baik dibuatkan lubang sedikit, lalu pupuknya ditaruh di situ dan lubangnya ditutupi, dan juga bisa lagi ditutupi dengan rumput-rumput liar supaya terhindar dari pandangan mata binatang-binatang piaraan. Dan untuk tanaman yang besar seperti ini contohnya adalah pohon ara. Ini saya berikan 1 sendok penuh karena memang besar, dan saya taruhnya juga tetap di pinggir-pinggirnya untuk jaga-jaga aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga ini berguna buat teman-teman. Dan juga ingin saya ingatkan, pada saat musim hujan, hindari untuk memakai pupuk 16-16-16 ini buat tanaman yang ditaruh di luar yang terkena air hujan tentunya. Karena air hujan itu sendiri sudah mengandung nitrogen, dan nitrogennya itu ya modelnya nitrogen nitrat. Oleh karena itu lebih baik mengganti dengan pupuk yang nitrogennya rendah. Contohnya misalnya pupuk NPK profesional ini yang grade fertilizernya 9-25-25, ataupun juga bisa mengganti dengan pupuk lain yang nitrogennya nggak ada sama sekali seperti MKP. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru datang bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan mengklik loncengnya. Juga bisa membantu kami dengan men-share-nya ke sosial media lainnya. Dengan begitu teman-teman yang lainnya yang mencari info yang serupa bisa terbantu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan bila teman-teman mempunyai pertanyaan atau komentar atau mempunyai pendapat lain mengenai dosis-dosisnya, bisa di-share juga di kolom komentar. Dengan begitu kita semua bisa saling belajar. Jangan lupa untuk terus tetap memantau channel ini dengan menyalakan notifikasinya. Dengan begitu teman-teman akan mendapatkan info kalau kami membuat video-video yang baru. Karena kami akan terus membuat video seputar pertanaman dan juga perpupukan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.